Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan resume model dan gaya kepemimpinan, perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengelola, mempengaruhi, mengarahkan, dan memberikan motivasi karyawannya untuk menjalankan aktivitas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ujung tombak keberhasilan sebuah organisasi adalah terletak pada model dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk memahaminya. Setelah kita memahami tentang konsep dasar kepemimpinan dan teori-teori kepemimpinan, pembahasan selanjutnya sangat penting adalah tentang model dan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Model kepemimpinan dan gaya kepemimpinan adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin dan memengaruhi orang lain dalam konteks kepemimpinan. Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki karakteristik unik yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali gaya kepemimpinan yang cocok dan dapat diterapkan oleh seorang pemimpin. Setiap situasi dalam organisasi dapat memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Pemahaman model kepemimpinan situasional, misalnya, membantu pemimpin menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Karena keberagaman model dan gaya kepemimpinan tersebut, penting sekali kita membahas materi ini, sehingga memiliki gambaran tipe-tipe kepemimpinan yang realita kehidupan berorganisasi di sekitar kita. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa pengertian model dan gaya kepemimpinan? Kedua, apa saja model dan gaya kepemimpinan? Ketiga, bagaimana perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan? Keempat, bagaimana pengaruh model dan gaya kepemimpinan terhadap jalannya organisasi dan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Kemudian, tujuan pembahasan. Yang pertama, mengetahui model dan gaya kepemimpinan. Yang kedua, membahas tentang macam-macam model dan gaya kepemimpinan. Yang ketiga, membahas perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan. Yang keempat, pengaruh model dan gaya kepemimpinan terhadap jalannya organisasi dan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Pembahasan yang pertama adalah pengertian model dan gaya kepemimpinan. Menurut Karto, menyatakan sebagai berikut. Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seseorang pemimpin dalam berintegrasi dengan orang lain. Sedangkan menurut Mulyadi dan Rifai, gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya, serta menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, gaya kepemimpinan merupakan cara seseorang memimpin yang mengacu dari sifat, kebiasaan, dan sikap pimpinan itu sendiri dalam berintegrasi dengan bawahannya dalam suatu organisasi. Sejatinya model dan gaya kepemimpinan ini sejalan dalam proses dalam mencapai tujuan organisasi. Tergantung lagi kepada pemimpin ingin memakai model dan gaya kepemimpinan yang seperti apa di dalam prosesnya. Macam-macam model kepemimpinan. Berdasarkan karakteristik pemimpin yang dijelaskan di atas dapat pula dijelaskan model-model kepemimpinan di antaranya yang pertama model kepemimpinan. Model kepemimpinan adalah kerangka kerja atau konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai cara kepemimpinan dapat dilakukan dalam suatu organisasi. Berikut pembahasan tentang macam-macam model-model gaya kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan transformasional. Yang kedua, model kepemimpinan situasional. Yang ketiga, model kepemimpinan transaksional.
Kemudian yang keempat, model kepemimpinan servant atau pelayan. Yang kelima, model kepemimpinan berbasis komunikasi. Yang keenam, model kepemimpinan kolaboratif. Yang ketujuh, model kepemimpinan berkelanjutan. Kemudian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengacu pada pendekatan atau cara pemimpin memandu, mengarahkan, dan mempengaruhi orang dalam organisasi atau kelompok. Gaya kepemimpinan adalah konsep penting dalam teori kepemimpinan, dan pemimpin dapat mengadopsi berbagai gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian, nilai-nilai, situasi, dan tujuan mereka. Macam-macam gaya kepemimpinan yaitu yang pertama gaya kepemimpinan otoriter, kemudian yang kedua gaya kepemimpinan demokratis, yang ketiga gaya kepemimpinan laissez-faire. Perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan. Gaya kepemimpinan servan atau pelayan. Pemimpin servan lebih fokus pada pelayanan kepada bawahan dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka berupaya untuk membantu bawahan mencapai potensi penuh mereka dan mengembangkan kemampuan mereka. Perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan melahirkan beberapa gaya kepemimpinan, salah satunya kepemimpinan berbasis teknologi. Dengan kemajuan teknologi informasi, pemimpin harus menghadapi tantangan baru dalam mengelola tim yang mungkin berlokasi di seluruh dunia atau yang bekerja dari jarak jauh. Ini memerlukan keterampilan komunikasi dan manajemen yang kuat dalam lingkungan virtual. Kemudian yang kedua, kepemimpinan inklusif. Ada peningkatan kesadaran akan pentingnya kepemimpinan inklusif. Pemimpin harus mempromosikan keberagaman, menghormati perbedaan individu, dan menciptakan lingkungan kerja yang menerima semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Ketiga, keterampilan lunak. Keterampilan lunak seperti kemampuan komunikasi, empati, dan manajemen konflik semakin dianggap penting dalam kepemimpinan. Kemampuan ini membantu pemimpin untuk berinteraksi dengan bawahan mereka secara lebih efektif. Yang keempat, kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif menekankan fleksibilitas pemimpin dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan berbagai situasi dan kebutuhan bawahan. Ini mencakup kemampuan untuk mengatasi tantangan yang tak terduga dan berubah dengan cepat. Yang terakhir, yang kelima, kepemimpinan berbasis data. Penggunaan data dan analitik semakin digunakan dalam pengambilan keputusan kepemimpinan. Pemimpin menggunakan data untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi dan membantu kinerja tim atau organisasi. Yang D. Pengaruh model dan gaya kepemimpinan terhadap jalannya organisasi dan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Model dan gaya kepemimpinan memberikan pengaruh yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. Pemilihan model dan gaya kepemimpinan yang tepat dapat berdampak signifikan pada hasil organisasi. Kepemimpinan transformasional seringkali dihubungkan dengan peningkatan motivasi, inovasi, dan kinerja. Namun, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang sesuai untuk setiap situasi. Model kepemimpinan situasional mengajarkan pentingnya fleksibilitas dalam memilih gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan atas berhasil tidaknya suatu organisasi. Dalam arti luas, kepemimpinan dapat dipergunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi. Kepemimpinan mengandung arti kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Selain berpengaruh dalam proses organisasi, komunikasi, model dan gaya kepemimpinan juga berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan, dari pembahasan model dan gaya kepemimpinan dapat disimpulkan model-model kepemimpinan yaitu model kepemimpinan berdasarkan pendekatan atau cara yang mengacu pada hakikat kepemimpinan yang dilandaskan
pada metode dan keterampilan seseorang yang berbaur dalam suatu organisasi. Adapun model-model gaya kepemimpinan dalam pembahasan adalah model kepemimpinan transformasional, model kepemimpinan situasional, model kepemimpinan transaksional, model kepemimpinan servan, model kepemimpinan berbasis komunikasi, model kepemimpinan kolaborasi, model kepemimpinan berkelanjutan. Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya, serta menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan dalam pembahasan kami adalah gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokrasi, gaya kepemimpinan bebas. Perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan pada era sekarang ini adalah gaya kepemimpinan servan atau pelayan. Namun tidak sedikit juga kepemimpinan yang berkuasa dan menyalahi wewenang yang diberikan, bahkan terkesan menguasai, mengatur, egois dalam pelaksanaan tugasnya. Demikianlah demikianlah pemaparan makalah saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.